Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Di bawah judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kata memberi di sini, saya dengan tegas mau mengatakan bahwa memberi yang dimaksud di sini adalah memberi dalam bentuk uang. Jadi memberi dalam bentuk kemampuan keuangan. Saya mau tegaskan ini karena ayat ini tidak bisa ditafsirkan di luar konteks yang lain. Yaitu bila engkau memberi, maka memberi dalam bentuk keuangan. Itu yang pertama. Lalu memberi adalah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus teliti memperhatikan kasus yang terjadi dengan janda miskin ini. Ada 2 penulis yang mengangkat kasus ini dan mereka menulis dalam kisah yang sama, yaitu Markus yang baru saja kita baca dan juga Lukas. Jadi saudara, kita akan menemukan kisah yang sama ini dalam Injil Markus dan dalam Injil Lukas. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya antara Injil Markus dan Injil Lukas menaruhkan kronologis yang sama, yaitu sebelum Yesus mengajar tentang persembahan seorang janda miskin, ayat-ayat sebelumnya, misalnya Markus 12 ayat 38 sampai 40, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana korupnya sistem agama yang berlaku saat itu. Nah, kemudian sesudah Yesus mengajar persembahan janda miskin ini, kita menemukan dalam Markus 13 ayat 1 sampai 2, Yesus bicara bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Ini prediksi dari Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kisah persembahan janda miskin berada di antara pengajaran. Yang pertama, Yesus mengecam sistem korup yang ada di agama pada saat itu, yaitu yang terjadi dengan orang-orang yang menyebut dirinya ahli-ahli Taurat. Kemudian selanjutnya adalah prediksi Yesus yang berkaitan dengan bait Allah yang akan diruntuhkan. Nah, saya memeriksa hal yang sama terjadi juga dalam tulisan Lukas. Lukas menulis berkaitan dengan persembahan janda miskin, lalu sebelumnya juga di dalam Lukas pasal yang ke-20, jadi engkau bisa menemukan Lukas 21 ayat 1 sampai 4 bicara tentang persembahan seorang janda miskin. Lalu sebelumnya Lukas menulis di Lukas 20 45 sampai 47
berkaitan dengan teguran Yesus atau pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang betapa korupnya sistem agama saat itu. Dalam Lukas 20, 45-47. Kemudian sesudah Yesus mengajar tentang persembahan janda miskin ini, kita bisa melihat dalam Lukas 21 ayat 5 dan 6, Yesus memprediksikan tentang keruntuhan bait Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Lukas dan Markus mengadakan pengamatan yang sama tentang kisah ini. Saya mau tunjukkan di sini, saudara, ketika Yesus berada di bait Allah, Yesus punya kesempatan untuk mengajar murid-murid tentang sebuah peristiwa yang nyata. Ada seorang janda miskin yang memasukkan uang dengan nilai yang sangat kecil. Alkitab menulis dia seorang janda miskin, berarti dia sudah tidak mempunyai suami. Alkitab menuliskan bahwa dia bukan hanya seorang janda, tapi juga dia adalah seorang yang miskin. Dia menopang hidupnya sendiri. Lalu Yesus katakan, janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang. Karena Yesus memperhatikan ketika wanita ini memasukkan uang ke dalam persembahan, peti persembahan itu nyaris tidak berbunyi. Persembahan zaman dulu itu diberikan dengan uang berdasarkan logam yang logam yang membuat uang tersebut, ya. Maksud saya, uang tersebut dijadikan dari logam apa? Uang janda miskin ini adalah uang yang dibuat dari tembaga, dari koper. Begitu. Jadi kalau orang memberikan persembahan yang banyak, maka dia akan berbunyi besar sekali, karena itu adalah sebuah peti kayu. Nah, ketika janda ini memasukkan uang, nyaris tidak berbunyi. Uangnya itu adalah mata uang yang paling kecil. Yesus katakan, saudara, bahwa janda ini memberi persembahan dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Kisah ini menggelitik saya. Bagaimana mungkin seorang yang sudah janda, lalu dia miskin lagi, lalu dia memberi seluruh nafkahnya untuk pekerjaan Allah. Mengapa kisah ini menggelitik saya? Karena saudara, dikatakan dia memberi seluruh. Jadi ketika dia memberi saat itu, dia pulang dalam keadaan bangkrut. Alkitab tidak menceritakan kepada kita bagaimana seterusnya kisah janda miskin ini. Karena seluruh nafkahnya, seluruh kemampuan keuangannya untuk menopang hidupnya sudah diberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan di sini, tentu saja janda ini memberi karena dia sudah diajar untuk memberi, dan dia memberi dari hati yang betul-betul memberikan dengan tulus dan sukacita. Kalau dia tidak memberi dengan tulus dan sukacita, tentu saja ini adalah pemberian yang sangat berat sekali. Dari mana janda ini mendapatkan pengajaran? Dia mendapat pengajaran dari ahli Torah atau dari para pengajar agama saat itu. Pengajar agama saat itu telah mengajar dengan baik sekali sampai janda ini dia mau memberi seluruh miliknya. Cuman tadi saya katakan, saudara, yang pertama, bahwa
ketika dia sudah memberi semuanya, maka dia sudah tidak ada lagi. Tidak diceritakan oleh Alkitab bagaimana selanjutnya nasib daripada janda ini. Dia sudah janda, tidak ada orang yang menopang dia, dia miskin lagi, lalu dia memberikan semua yang ada kepada pelayanan gereja. Lalu apa yang tersisa kepada dia? Tidak ada. Ketika dia pulang dari bait suci, dia pulang bukan saja pulang sebagai seorang janda yang miskin, tetapi dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Saya percaya mungkin dia saat dia pulang, ya saya tahu Tuhan akan memelihara hidupnya. Saya tahu Alkitab tidak menuliskan di sini. Yesus juga tidak membahas kasus ini lebih lanjut. Tapi Yesus juga tidak menyarankan atau mengajar murid-muridnya bahwa memberi itu harus sampai memberi semuanya sampai engkau tidak mempunyai lagi. Ini bukan sebuah aplikasi yang Yesus sedang ajarkan kepada kita. Bahwa kalau engkau memberi, engkau harus memberikan semuanya sampai engkau sendiri menjadi bangkrut. Pengajaran Yesus di sini tentu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat saat itu. Yesus sedang menegur ahli-ahli Taurat saat itu, memberikan contoh kepada murid-muridnya. Lihatlah, orang-orang yang berjubah agama ini mengajar orang supaya mereka mempunyai hati untuk memberi, tetapi orang-orang ini telah hidup dengan bermewah-mewah di atas kesulitan orang lain. Janda ini, dia mengasihi Tuhan dari hati yang paling tulus. Dia ingin memberi kepada Tuhan. Sampai dia tidak punya uang untuk makan, dia berikan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saya mau bilang kepada saudara bahwa memang kalau orang memberi itu, dia harus memberi dengan hati, memang betul. Dan memberi itu memang memberi dalam bentuk keuangan. Memberi untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Saya tahu dia memberi dari hatinya. Tetapi tadi saya sudah mengingatkan saudara, sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum Yesus mengajar, ada cerita sebelumnya, yaitu saat Yesus mengajar kepada murid-murid hati-hati dengan ahli-ahli Taurat, dan kisah sesudahnya bicara tentang bagaimana bait Allah diruntuhkan. Antara Markus dan Lukas memberikan kronologi yang sama. Engkau bisa periksa lagi kisah ini sesudah saya menyampaikan firman Tuhan ini. Saudara lihat di sini bagaimana pengajaran-pengajaran yang salah telah menghantam orang, membuat orang bahkan sacrifice hidupnya tanpa memikirkan tentang masa depannya sendiri. Orang-orang Farisi tentu sudah mengajar bagaimana supaya kita memberi kepada Tuhan harus memberi dengan murah hati. Saya setuju pemberian kita harus murah hati. Saya sudah melihat dalam hidup ini banyak orang-orang Kristen juga yang pelit, saudara. Ini juga tidak boleh. Kalau engkau memberi itu adalah memberi dalam bentuk uang. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Uangmu yang kau berikan untuk pekerjaan Tuhan, meluaskan pekerjaan Tuhan. Bukan ketika engkau memberikan uang kepada pekerjaan Tuhan, engkau berharap bahwa engkau bisa menjadi kaya dengan pemberianmu tersebut. Tidak. Nah, jelas sekali di sini ada pengajaran sesat yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat, sehingga janda yang miskin ini, dia sudah miskin. Dia sudah tidak punya suami. Dia hanya mempunyai uang sedikit. Sampai dia memberikan seluruh uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan ini pengajaran yang salah. Mengapa? Karena di dalam Alkitab, janda-janda yang miskin atau janda orang-orang miskin
mereka seharusnya disupport untuk pekerjaan disupport oleh pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Di dalam Alkitab, kalau saudara baca, katakanlah ketika saya mengajarkan tentang prinsip persepuluhan, saya mengatakan ada persepuluhan yang namanya Maaser Ani. Maaser Ani itu adalah persepuluhan yang ditujukan untuk mensupport orang-orang miskin. Itu sebabnya persepuluhan itu dinamakan charity tithing atau persepuluhan untuk mendukung orang-orang yang susah. Seharusnya janda ini disupport. Tetapi karena pengajaran yang salah dari orang-orang Farisi ini, maka janda yang sudah miskin, yang sudah susah ini, malah dia mensupport pekerjaan Tuhan dengan semua yang ada padanya. Lalu dia mau makan apa? Saudara lihat di sini. Jadi kemurahan hati memberi itu adalah kemurahan hati yang datangnya dari Tuhan. Tetapi kemurahan hati itu tidak boleh dieksploitasi untuk pekerjaan Tuhan sehingga engkau memberi semua sampai engkau tidak mempunyai makan. Begitu. Saya mau katakan juga pelayanan-pelayanan yang benar harus mensupport orang-orang yang betul-betul miskin, betul-betul tidak punya, betul-betul tidak mampu di dalam hidupnya. Dan ini saya mau ajarkan kepada jemaat Tuhan. Ini saya mau ajarkan di tempat di mana kami melayani. Kalau engkau mampu, engkau harus memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan pemberianmu itu bukan pemberian di mulut. Pemberianmu itu adalah dalam bentuk uang untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Mengapa? Kalau kita memberikan uang dalam pekerjaan Tuhan, maka kita bisa menopang mereka yang susah, mereka yang miskin. Kita bisa membantu justru mereka supaya ada keseimbangan dalam pekerjaan Tuhan. Begitu. Jadi orang yang mempunyai mensupport pekerjaan Tuhan supaya kita bisa mencukupkan orang yang tidak mempunyai. Jangan orang yang sudah mempunyai bahkan mengambil dari apa yang ada dalam pekerjaan Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Nah, lihat para Farisi yang mengajar di sini. Ketika Yesus memberikan teguran, sebelum Yesus mengajar tentang persembahan janda miskin ini, Yesus menasihatkan murid-muridnya. Misalnya, Markus 12, 38-40. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda. Perhatikan, saudara, orang-orang Farisi ini memanfaatkan pengajaran mereka untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, sampai janda yang sudah tidak mempunyai apa-apa harus mensupport pekerjaan mereka sampai dia bangkrut. Ini tidak boleh terjadi, saudara. Justru orang-orang yang mampu mensupport mereka yang tidak mampu. Jadi, saudara, pemberian itu memang selalu berarti uang. Kita memberi uang untuk membuat pekerjaan Tuhan menjadi berjalan baik, membuat pekerjaan Tuhan semakin luas. Bukan untuk membuat orang atau hamba-hamba Tuhannya hidup dengan bermewah-mewah. Saya sudah katakan tadi sebelum kisah ini terjadi, Yesus menasehatkan tentang pengajaran ahli Taurat yang sesat itu, lalu Yesus bicara tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Lihat, saudara, dikatakan orang-orang Farisi ini, mereka ingin selalu dapat kehormatan. Mereka memakai jubah panjang, pakaian yang mahal-mahal. Mereka menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Mereka punya segala sesuatu. Sementara mereka mengambil uang itu dari orang-orang yang bahkan untuk makan saja sudah tidak punya. Saudara, mereka hidup dengan lavish.
Mereka hidup bermewah-mewah. Mereka membangun aset yang banyak untuk kehidupan mereka. Mereka sendiri tidak memperhatikan apa yang sudah Tuhan suruh perhatikan. Jadi hati-hati, saudara. Pengajaran mempengaruhi hidupmu. Kalau engkau diajar untuk memberi, engkau akan memberi. Tapi banyak juga orang yang mengajar beri semuanya karena pekerjaan Tuhan. Engkau harus sacrifice sampai engkau sudah tidak punya apa-apa lagi. Ini pengajaran dari teologi kemakmuran. Lihat, saudara, sesudah itu apa yang Yesus lakukan. Yesus memprediksikan bait Allah akan diruntuhkan. Lihat, Allah tidak suka orang-orang berbisnis di rumahnya. Allah tidak impress dengan gedung-gedung yang besar. Markus 13 ayat 1 dan 2. Tadi kejadian janda itu, persembahan janda miskin ada di antara, kan? Yaitu Markus 12 ayat berapa tadi? Ayat ke-41 sampai 44. Sebelumnya Yesus memberikan pengajaran hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran ahli Taurat. Kemudian Yesus menutup kisah ini dengan bait Allah yang akan diruntuhkan. Murid-murid katakan, "Guru, betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung-gedung itu." Allah tidak menjadi kagum dengan kekuatan, kehebatan, kemewahan, kemegahan dari gedung-gedung yang kita bangun. Karena kita membangunnya dari hasil merampok orang-orang yang susah. Dari hasil kita menjual khotbah-khotbah kita. Yesus katakan, kau lihat gedung-gedung yang hebat itu. Tidak ada satupun batu dibiarkan terletak di atas batu lain. Semua akan diruntuhkan. Tahun 70 menjadi tahun kesuraman bagi orang Israel. Sesudah itu, bait Allah diruntuhkan dan tidak ada lagi sistem keimamatan. Lihat, orang-orang ahli Taurat itu mau cari uang di mana lagi? Bait Allah sudah tidak ada, bait Allah sudah diruntuhkan. Kenapa? Karena ketika mereka melayani, mereka bukan meluaskan pekerjaan Tuhan, mereka bukan memakai pemberian-pemberian dari jemaat untuk membawa Injil lebih luas, untuk melayani jemaat lebih fokus, tetapi mereka membangun kemewahan hidup pribadi mereka. Mereka membangun bait Allah yang megah sekali, mereka membangun sistem pelayanan yang megah, mereka pakai baju yang mentereng-mentereng, dalam ibadah mereka ada seragam yang khusus, jubah yang hebat. Anda pernah lihat kan ibadah-ibadah seperti itu? Hamba Tuhannya itu begitu mewah sekali. Padahal dibiayai oleh jemaat-jemaat yang miskin sekali. Ini tidak boleh terjadi. Pembiayaan pelayanan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, bukan untuk membuat hamba Tuhannya bermewah-mewah. Amin, saudara. Sekali lagi saya mau tegaskan prinsip ini. Jadi berkaitan dengan memberi, memang memberi itu dalam bentuk uang. Kalau engkau tidak biasa memberi dalam bentuk uang, maka engkau tidak akan pernah memberi dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Yesus di sini mengajarkan standar yang tinggi. Kita memberi bukan karena sampai habis-habisan. Tidak pernah dianjurkan oleh Yesus engkau memberi sampai engkau menjadi bangkrut. Ini pengajaran teologi kemakmuran. Beri, saudara, semuanya. Saya melihat itu. Bahkan orang rela memberikan rumahnya, dikasih kunci rumahnya, sertifikat rumahnya, dan sebagainya. Dan pemberian-pemberian itu bukan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Dipakai oleh hamba Tuhan yang untuk membeli aset-aset dan sebagainya. Yesus katakan ada waktunya. Aku memprediksikan, aku menyatakan kepadamu, gedung-gedung yang hebat ini akan diruntuhkan. Semuanya akan dihancurkan. Karena apa? Karena Allah tidak impresi, Allah tidak kagum dengan kehebatan manusia. Allah tidak kagum dengan kemewahanmu. Allah tidak kagum dengan segala apa itu gemerlap hidupmu.
Apalagi gemerlap hidup yang dibangun dari hasil merampok orang-orang yang miskin. Saudara yang dikasih Tuhan, sound doctrine mengajarkan bahwa kita harus menjaga keseimbangan. Orang miskin, para janda justru disupport dalam pekerjaan Tuhan. Begitu. Jadi kalau kita punya, kita seharusnya memberi, mensupport. Mengapa? Karena apa yang kita beri itu bisa untuk mensupport orang-orang yang tidak bisa. Kalau kita mendengarkan Injil, maka kita mensupport pekerjaan Tuhan supaya Injil bisa dideliver kepada orang-orang yang tidak mampu mendengar pengajaran sound doctrine. Banyak orang yang tidak mampu mendengarkan pengajaran sound doctrine. Saya katakan banyak orang yang tinggal di daerah terpencil. Nah, saya concern dengan mereka. Bagaimana mereka katakan, Pak, kami ingin mendengarkan, tidak punya uang untuk membeli pulsa. Kita akan mendukung mereka. Bahkan mereka mungkin kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya membuatkan kepada mereka sistem kehidupan yang lebih baik, lebih mapan, mungkin dibantu dengan bibit ataupun peternakan dan sebagainya. Tapi mereka yang memang sungguh-sungguh ingin belajar sound doctrine, jadi meluaskan pekerjaan Tuhan. Pemberian kita bukan memperkaya pendeta. Jadi kalau engkau memberi, pemberianmu hanya untuk memperkaya pendeta, hanya untuk membuat gedung-gedungnya semakin jadi mewah, stop pemberian seperti itu. Karena gedung-gedung, batu-batu megah, gedung yang hebat itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan sudah buktikan segala sistem orang Yahudi dalam ibadah dan bait Allah dihancurkan Tuhan. Karena bukan itu sistem yang tepat. Sampai sekarang orang Yahudi merindukan hal itu. Ini karena kesalahan mereka sendiri. Imam-imam mereka sendiri, lihat janda-janda dikelabui. Sudah susah itu orang. Sudah janda, sudah miskin lagi, masih mereka diajar supaya sacrifice. Ayo, beri lebih banyak, beri lebih banyak. Padahal mereka tidak punya apa-apa. Akhirnya mereka memberi semuanya. Itu sebabnya tadi saya bilang kisah ini menggelitik saya. Tapi saya percaya ketika janda itu memberi semua, Tuhan masih memelihara hidupnya. Tapi kasus ini tidak boleh menjadikan landasan untuk mengajar persembahan bahwa orang itu harus memberi sampai dia bangkrut. Tidak bisa seperti itu. Yesus justru mengajar kita harus mensupport mereka yang benar-benar berada di dalam garis kemiskinan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah memberi dengan murah hati? Pertanyaannya bagi kita, apakah kita tergolong orang yang miskin sehingga kita layak untuk diberi? Kalau memang kita tidak tergolong orang miskin, maka kita harus memberi. Karena di dalam pengajaran persepuluhan, para janda, orang miskin, anak yatim, orang-orang asing, anak-anak terlantar, merekalah yang harus disupport oleh gereja. Sehingga ada keseimbangan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings.